Hai hai hai. Kembali bersama kita di podcast Kelas. Gua Rahu. Gue Saka. Dan teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya udah deket banget nih dengan keseharian kita. Betul. Dan kita bakal ngobrolin ini bersama teman ngobrol kita, yaitu Gias dan juga David. Halo. Jadi kita bakal ngobrol di hari ini, kita bakal ngobrol tentang bersih itu ibadah dan bersih itu budaya. Karena kita jarang banget dengar kata-kata itu lagi, dan kenyataannya masih banyak banget yang belum bisa diterapin di sekitar lingkungan kita. Benar banget teman-teman. Dan hal itu yang kita akan bedah hari ini. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebenarnya gue pengen nanya dulu nih ke kalian. Kalian udah tahu belum tentang TPA Bantar Gebang? Tahu lah, itu mah pasti. Tahu. Nah, TPA Bantar Gebang tuh udah paling ikonik banget di Jakarta tentang gunung sampah yang hampir udah overload mungkin ya. Iya, Ya, overload ya mungkin ya. Itu udah sampai setinggi 50 meter guys. Wah, 50 meter. Sampah semua. Sampah semua. Itu kalau gedung kayak tingginya udah 12 lantai lebih nggak sih? Lebih kayaknya. Enggak kebayang. Ke kebayang baunya kayaknya. Iya, makanya. Udah sampai ke sini kali. Nggak mungkin. Oh, Bisa oke. jadi, bisa jadi. Kalau hujan mungkin. Iya. Lanjut ya. Oh, teman-teman, ada juga kebijakan yang baru di Jakarta. Kalian tahu gak sih tentang pilah-pilah sampah itu yang dari organik, non-organik, residu itu menurut kalian tuh gimana sih? Mas dulu kan gimana? Gue ya. Menurut gue sih ya pemilahan sampah itu awalnya ribet, apalagi lo udah biasa. Iya. Itu kalau udah terbiasa itu pasti simpel banget, karena sampah yang organik itu di tempatnya juga organik, kalau organik nggak organik di B3 ya B3. Kalau dari gue sendiri nih ya, kita kalau misalkan memilah sampah itu bisa sampai dijual lagi. Kayak misalkan yang organik, itu kan banyak tuh yang organik. Bahkan kalau dari data yang kita baca, 50-53% sampah Jakarta itu organik. Nah, itu makanya bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos. Nah, terus yang anorganik itu bisa jadi kayak kerajinan, karena misalkan yang botol plastik itu jadi apa gitu. Jadi guys, Dan itu sebenarnya kebijakan yang bagus sih teman-teman. Kalau menurut kalian berdua nih, kalian setuju apa enggak sih tentang kebijakan yang tadi? pasti setuju ya kan ya? Setuju. Pastilah. Perlu banget. Iya kan, itu kebijakan yang bagus. Tapi pertanyaan besarnya nih, warganya tuh kita siap gak sih dengan kebijakan itu? Yang karena kita kan kalau buang sampah tuh kayak satu tempat aja terus langsung buang gitu kan. Campur-campur lah. Campur. Iya. Oke Gias, mungkin di sini lu yang paling paham tentang soal-soal agama nih. Juga sih sebenarnya ceritanya. Gua pernah, dan gue juga pernah dengar kalau waktu bersihan itu sebagian dari iman nih Gias. Tapi ada beberapa orang yang udah sholat, tapi tetap aja buang sama sembarangan. Gimana nih Gias? Ya, sebelum gue jawab, gue jelasin dulu nih. Kalau misalkan kayak kalimat kebersihan itu sebagian dari iman, sebenarnya kalau di Islam itu tergolong hadis yang palsu atau yang lemah. Tapi makna yang pengen disampaikan itu sebenarnya baik, yaitu pengen kita sebagai manusia, sebagai umat muslim, sebagai masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kita gitu. Itu dia orang-orang yang sholat mungkin bisa buang sampah ke tempatnya. Iya. Jaga kebersihan juga ya. Betul, Kalau yang harusnya sholat, seperti itu. Jangan cuma sholat doang. Nah, kita jangan sering misahin antara ibadah nih sama perilaku sehari-hari kita juga. Bener banget, itu terusnya digabungin, soalnya itu saling berhubungan. Ya, jadi kita harus seimbang teman-teman. Yes. Karena itu sangat bersimpangan dengan perilaku yang melanggar norma-norma. Yes, siap, bagus Raul. Dan juga gimana nih Gias, menurut lu kalau ada orang-orang yang melanggar dan juga gimana nih aturan-aturannya? Kalau misalkan aturan-aturan dari undang-undang tuh gue nggak tahu ya, cuman gue bikin aturan buat gue diri sendiri sebagai masyarakat gitu kan. Di sini ada ya dua, sebenarnya banyak kan ya. Tapi kalau gue tuh dasarnya itu yang pertama harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, terus yang kedua itu kita harus tahu nih sampah kita itu buangnya kemana. Kayak misalkan organik atau anorganik, B3 ataupun residu. Kita harus tahu. Iya. Ya, teman-teman. Jadi berarti kembali lagi ya setelah kepribadiannya masing-masing. Jadi itu kan Iya. kayak kewajiban dari semua masyarakat sebenarnya teman-teman. Betul. Harus dijadiin budaya juga kan. Iya, Budaya benar yang baik. sekali. Nah, jadi juga di sini ada nilai-nilai agama dan juga kewarganegaraan
Berarti kita harus jalanin berbarengan juga. Nah, Apalagi kita sebagai pelajar kita harus jalanin berbarengan dan juga cuman jangan Jadi cuman bahan bahan ujian aja. aja. Itu dia, jangan cuma kayak jawabnya bisa nih, cuman ya pas lagi aksinya tuh mana Nggak ada. Ya benar teman-teman. Oke, tapi giliran tuh nih. Sekarang dari sisi lingkungannya sendiri nih, sampah Jakarta itu tuh sekarang apa sih sebenarnya? Berarti ya udah parah banget ya, parah banget ya teman-teman. Tapi sehari itu di Jakarta sampah itu menghasilkan 7.000 ton. Wow. Jadi buton ya. Iya, Hari itu loh. Per Nah, hari. itu udah kayak apaan tuh? Jadi itu kan Kayak lapangan kerja. Iya. Kalau kita bayangin 7.000 ton beratnya sampah itu per hari. Kalau kita bayangin gajah ditumpuk sekitar 700 gajah Afrika. Gajah Afrika tuh. Iya. Sekitar segitu. Itu gajah semua tuh gajah per hari doang. Dari Jakarta doang. Nah, sejak tabek ke Sampai gimana ke Bandung ya? Iya. Kamu bayangin itu sih. Nah, dari 7.000 ton sampah itu sekitar 20%-nya kurang lebih lah itu yang dikelola atau yang didaur ulang. Nah, sisanya ya Jadi banjir rumah aja. iya. Yang paling parahnya dialiri ke sungai. Sungai itu. Wah. Emang itu yang paling parah. Dan itu tuh yang mau bertanya lagi. Ini tuh kayak kita kalau dilihat dari sudut pandang lingkungannya lah, pola persebarannya itu gimana sih di Jakarta? Oh, kita beri contoh di Sungai Ciliwung aja ya. Itu kan dia tuh harusnya semuanya bermanfaat ya. Misalnya jadi sumber listrik, tenaga air. Nah, itu karena kesadaran masyarakatnya yang kurang peduli terhadap lingkungannya, Sungai Ciliwung itu tercemarlah oleh sampah-sampah yang mengakibatkan banjir. Benar. Gitu. Itu tuh ada dampaknya nggak sih buat kayak sumber air bersihnya gitu? Pastilah ada dampaknya. Kayak orang yang biasanya cuci di situ, Oh iya betul tuh. Iya. jadi nggak bisa karena itu sampah. Justru tuh yang orang di itu sebenarnya nggak boleh. Tapi Oh, itu iya. karena itu salah satu limbah. Jadi harusnya tuh orang-orang tuh di dalam rumah. Oh iya benar. Nah, terus gitu kan pasti kayak kalau misalkan logikanya gini deh, kalau misalkan sumber yang bersih kan pasti sumber airnya juga bersih kan. Kalau misalkan semuanya tercemar atau kotor dengan sampah ya kan, itu Iya. pasti kan bau kan juga nggak higienis kan, jadinya buat sumber mata air tuh nggak bisa. Gitu. Nah, jadi tetap jaga lingkungannya sendiri deh. Betul. Dia tuang sama sembarangan. Iya. Nah, berarti gue juga pengen nanya nih sama lu, ya, gimana tanggapan lu tentang warga-warga yang nggak mau berubah? Kayak walaupun udah tahu fakta-fakta kayak mereka tadi yang Itu, tapi tetap aja nih, gimana tapi? Balik lagi ya ke masing-masing manusianya ya, manusia yang ada di situ. Sadar diri masing-masing ya. Kalau emang kayak misalnya contohnya nih, ada yang buang sampah di sungai sekitar situ, tapi dia tetap buang aja walaupun terjadi banjir, terus airnya kotor, tetap gitu kayak jadi budayanya gitu. Kebiasaan. Iya, kebiasaan gitu. Mungkin mayoritasnya itu ya, tapi ada minoritasnya yang masih Iya, peduli. benar. Cuman ada mayoritasnya itu tetap melakukan budaya buruk itu, yaitu membuang sampah ke sungai. Malah sama yang buang sampah di sungai. Iya makanya. kayak masyarakat udah menganggap itu kayak normal itu Iya, kebijakan mereka. benar. Oh ini teman-teman kalian tahu nggak sih tentang komunitas remaja masyarakat yang tentang Pandawara itu? Oh, yang sudah ramai. pasti tahu itu. Tahu. Dulu kan yang sempet kayak viral gitu kan. Iya. Iya, dulu pernah kayak nge-hype banget tapi akhir-akhir ini kayak udah jarang banget kelihatan kan sih. Betul banget. Pas lagi awal viral itu Pandawara jadi kayak bikin pemuda-pemuda ikutan bikin komunitas juga yang bersih-bersih lingkungan semua itu. Dan sampai itu di dukung oleh pemerintah kan? benar? Betul. Terus juga ada beritanya kalau misalkan mereka itu juga sampai ke luar negeri buat mempelajari cara mengolah sampah. Nah itu bagus banget sih buat anak muda juga nggak sih? Dan harus mulai digerakin lagi nggak sih? kita Iya itu? harusnya. Dan ini juga tentang influencer yang tentang ikan sapu-sapu di sungai. betul. Yang ikan itu menurut kalian tuh ikan sapu-sapu ini gimana sih kondisi sungai ini sendiri? Ikan sapu-sapu itu sebenarnya kalau misalkan jumlahnya dikit nggak apa-apa. Cuman ini kan kalau karena ikan sapu-sapu itu tergolong yang cepat pertumbuhannya dan dia itu juga memakan telur-telur ikan lainnya, nah jadi itu mengganggu karena kebanyakan. Makanya
karena dia yang cepat terimanya dan juga dia ngemakanin keluar-keluar ikan lainnya, ya kan Ben? Iya. Jadi menurut lu itu ikan sapu-sapu ini dampaknya tuh positif atau negatif? Tergantung jumlahnya. Kalau misalkan jumlahnya masih normal dan tidak terlalu banyak dia terjadi invasi, itu masih boleh lah. Tapi kalau misalkan jumlahnya terlalu banyak, itu kita perlu membereskannya. Jadi jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan menurut lu gimana nih Saka kalau dari lu? Kalau dari gue sih sebenarnya pokoknya ada ya nih dari hal ini juga kita bisa mulai nih, pokoknya dari hal-hal kecil kayak buat di sekolah aja nih kita misalnya itu kita boleh bawa tumbler ke sekolah gitu loh, kayak harus bawa tumbler ke sekolah. Terus kita harus sesuai kebijakan yang di Jakarta tadi tuh yang pemerintah itu kan di sekolah juga diterapin kan, kayak mulai dari buang dari sampah organik, non-organik gitu kita harus terapin juga. Dan yang terakhir adalah kita harus berani negur kepada teman-teman kita yang sering buang sampah sembarangan itu. Tapi yang terakhir itu, poin itu sebenarnya cukup sulit ya. Tapi kita mungkin bisa mulainya dulu dari teman-teman dekat kita nih, kayak teman se-circle kita atau teman kelas kita. Oke teman-teman, jadi yuk mulai dari sekarang kita mulai dari yang kecil dulu nih. Pilah sampah dari rumah, terus jangan buang sembarangan, terus ajak orang-orang sekitar kita nih, teman, keluarga, tetangga gitu. Nah, dan juga gue pengen ngucapin terima kasih banyak udah nemenin obrolan kita berempat. Mungkin obrolan kita jadi edukasi buat pelajar-pelajar lain dan juga keluarga-keluarga lain yang ada di rumah. Semoga bisa bermanfaat dan bisa di-share ke yang lain juga. Dan kita di sini semua masih belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau ada salah ataupun apa? Iya, salah kan bisa dimaafkan. Maafkan. Misalkan baru satu, maafkan ya. Oke. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye. Terima